Nah, baik pemirsa, jumpa lagi bersama kami tentu di Ruang Tengah. Ya, jadi sejauh ini gimana pemirsa? Dari segmen 1, segmen 2 baca berita-berita informasi yang Iya, menarik, ya kalian juga tanpa pengetahuan, ya kan? betul sekali. Jadi tanpa basa-basi lagi, karena dari tadi kita bahas soal Koperasi koperasi, ya. koperasi. Jadi langsung saja kita undang. Coba kamu yang sebutkan. Oke, nah jadi untuk tamu kita kali ini, narasumber kita kali ini, kita akan langsung mengundang Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi UKM Sulawesi Selatan, ada Ibu Indriastuti Sagaf SHMH. Yeay, kita Oke. berdiri bareng-bareng pemirsa. Selamat siang datang, Ibu. Selamat Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, baik ya. baik. Baik. Oke, boleh di tengah Ibunya Ibu. duduk di sini. Oke, kamu di sana ya. Iya, didampingi sisi kiri kanannya Oke. hostnya ya. Oke, boleh duduk. Boleh. Kita Terima duduk kasih. bareng-bareng. Oke. First time ya datang ke First time ke sini, first time diundang ke sini, first time ketemu Sul, first time ketemu Suceng, tapi pertama ketemu sudah tahu namanya karena Oh iya. sepertinya memang apa magnetiknya ini ya. Tapi sebelum mulai lah selain aku salfok dengan bajunya Ibu yang Iya, cantik, cakep banget. sepatunya lucu. Cakep banget Iya, ya. karena kita juga harus mengangkat kearifan lokal. Betul sekali. Ini motif Iya. Toraja Iya. ya, Sarita, yang memang dalam filosofinya ini adalah solidaritas daripada kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan memang harus kuat, harus Iya. terjalin terus. Betul, karena itu Jadi siapa yang mau mengangkat kearifan lokal kalau bukan kita Iya, betul dari sekali, Sulawesi mengangkat Selatan. kearifan lokal ya. Iya. karena itu juga bisa digabung dalam UMKM ya. Iya, betul sekali. Oke, ini kita panggilnya Ibu Indri aja ya. Indri. Nyamannya Kak Indri boleh, Oh, Kak Bu Indri ya, Indri oke. boleh. Mana aja yang nyamannya buat Kak Indri aja. Kak Indri aja. adik-adik sekalian yang multitalenta. Yuk. Oke. Nah, Kak Indri boleh dong diceritakan sebelum kita lebih dalam apa sebenarnya yang ingin dicapai dari program Koperasi Merah Putih ini khususnya di Sulawesi Selatan sendiri. Oh iya, baik Adinda Sul, terkait Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tadi sudah disampaikan Iya, lebih awal bahwa setelah terbitnya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Betul. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, saat ini kita bekerja tidak hanya sendiri tetapi sudah lintas kelembagaan tentunya. Tujuannya tadi ketika ditanya tujuannya apa, tentunya tujuannya adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, Iya. di mana ekonomi tumbuh tidak hanya di satu titik saja, tetapi merata di tiap desa dan kelurahan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Sulawesi Selatan ya. Iya. Karena kalau berbicara Koperasi Merah Putih tidak hanya Sulsel, tapi se-Indonesia, karena ini adalah program strategis nasional yang memang tujuannya merata ke desa dan kelurahan di tiap titik yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, jadi memang tujuan utamanya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi ya, pemerataan ekonomi yang ada khususnya di Sulawesi Selatan, agar ekonomi itu tidak hanya maju di bagian kota-kota aja ya Ibu. Ya, jadi dia tidak Iya. tersentralisasi, tidak didominasi oleh perkotaan, tetapi juga di desa juga punya potensi yang besar juga untuk berkembang. Usaha-usaha di desa juga banyak yang bisa Betul. dikembangkan, sehingga Koperasi Merah Putih sebagai salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Iya, dan banyak sekali potensi-potensi yang bisa lahir dari desa ya, betul sekali Ibu. Iya. Dan Sulsel kan mencatat sejauh ini ada 3.000 koperasi merah putih nih Bu. Iya. Boleh tahu apa faktor utama yang membuat pembentukan koperasi ini bisa dibilang berlangsung begitu cepat Ibu? Lebih tepatnya 3.059. 3.059. 3.059 itu dirincikan 2.266 koperasi desa, Iya. 793 koperasi kelurahan. Oke. Di awal pembentukan, jadi runutnya boleh ya ambil waktu dikit Iya, ya. iya. Jadi Iya. setelah terbit yang namanya Impres 9 ya, kami bekerja terus melakukan konsolidasi, melakukan koordinasi dari tingkat Satgas Pusat, Satgas Nasional, Satgas Provinsi dengan Satgas Kabupaten Kota. Jadi lintas kolaborasi inilah yang kemudian mendorong akhirnya percepatan pembentukan itu ada. Oke. Tentu tidak langsung Iya. tiba-tiba muluk-muluk ada, tapi ada proses yang Iya. kemudian kami lakukan pendalamannya, kami lakukan tahapan pertahapannya sehingga kelembagaan 3.059 itu jadi. Tentu dimulai dari mengacu ke Juklak nomor 1 Iya. tahun 2025 tentang pedoman pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang setelah sosialisasi kemudian kita masuk ke tahapan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan, kemudian dilakukan rapat anggota untuk penetapan usaha dan pengurus, siapa-siapa yang kemudian akan dirangkul menjadi pengurus Koperasi Merah Putih. Setelah itu kemudian masuk lagi dalam rangka penerbitan badan hukumnya. Dalam hal ini berkolaborasi dengan notaris Ya. yang kemudian disusun akte koperasinya berdasarkan hasil dari rapat anggota, kemudian ditetapkan oleh Kementerian Hukum sebagai badan hukum yang dapat menjalankan usaha di koperasi. Ya. Sehingga
kerja-kerja ini adalah tentu kerja bersama, ya, Betul. mulai dari Satgas Nasional, Ya. Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten Kota. Untuk Satgas Nasional itu di Kemenko Bidang Pangan bersama dengan seluruh keanggotaannya, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa. Nah, di Satgas Provinsi juga diketuai oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Satgasnya, anggotanya juga OPD-OPD terkait. Masuk ke Satgas Kabupaten juga diketuai oleh Bupati atau Wali Kota, anggotanya pun juga masuk ke OPD-OPD terkait yang dimasukkan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Oke. Oke. Ke Indri, kalau ini untuk membentuk 3059 tadi Iya. itu kalau boleh tahu dana Dananya. yang diberikan atau apakah dana itu mencukupi untuk hingga membentuk 3059? Jadi ini juga yang perlu saya sampaikan Iya. Iya. di ruang tengah ini. Jadi banyak sekali hoaks yang berseliweran pada saat sebelum pembentukan kelembagaan. Apa itu? Banyak yang menyampaikan bahwa akan ada hibah sebesar 5 miliar yang akan masuk ke Iya, iya. pengurus ke Iya. Koperasi Merah Putih. Ada juga yang menyampaikan bahwa setelah pembentukan itu pengurus akan dibayarkan salary-nya. Setelah pembentukan loh, ini belum usahanya belum Iya, iya, jalan. belum ada. Jadi yang perlu saya sampaikan di forum ini adalah bahwa tidak ada hibah, ya, tidak ada hibah, apalagi hibah dana yang tadi. Yang ada, ayo mari pengurus Koperasi Merah Putih dalam mengembangkan bisnis, kita mendorong simpanan anggota, ya, kita mendorong modal sendiri. Modal sendiri itu dari mana? Modal sendiri itu dari simpanan pokok anggota yang dibayarkan sekali Iya. selama menjadi anggota koperasi, dan simpanan wajib yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan dari rapat anggota. Modal yang ada ini kemudian dikumpul tentunya, dirangkum, itu yang kemudian menjadi modal awal untuk dilaksanakannya bisnis yang ada di Koperasi Merah Putih. Itu dulu. Jadi saya selalu mendorong bahwa ayo teman-teman Koperasi Merah Putih, tentu modal yang banyak itu dibutuhkan partisipasi anggota Iya, koperasi betul. yang banyak. Ya kalau nggak ada anggota koperasi ya siapa mau nyetor simpanan, kan tentu Iya. tidak, ya. Jadi tentu harapannya semakin banyak anggota yang berpartisipasi menjadi anggota koperasi, maka semakin banyak pula modal yang bisa dikembangkan dan menjadi modal awal bagi runningnya bisnis Koperasi Merah Putih. Kalau sekarang ya sudah yang tadi disebutkan di pengantar, ada ratusan koperasi yang sudah existing, Iya. yang mereka menggunakan modal sendiri. Mereka menggunakan modal sendiri, ada juga swadaya masyarakat juga yang kemudian dikembangkan untuk sebagai modal awal untuk menjalankan bisnis. Katakanlah tadi yang gerai sembako, mungkin kolaborasi bisnis to bisnis dengan Perumbulok, atau barangkali bisnis LPG, ya, bermitra dengan PT Pertamina Patraniaga, atau bisnis pupuk bermitra dengan PT Pupuk Indonesia, atau jual obat, ya, berbisnis dengan PT Kimia Farma. Tentu dipenuhi dulu kriteria-kriteria persyaratan seperti ada izin apotekernya, ada izin apoteknya dan lain sebagainya. Jadi pola-pola kemitraan yang perlu didorong agar masif pertumbuhan Koperasi Merah Putih lebih baik lagi. Dan yang pasti saat ini saya sampaikan juga Kementerian Koperasi menyusun yang namanya SIMKOPDes. SIMKOPDes ini adalah Sistem Informasi Koperasi Desa. Semua koperasi Merah Putih, kita kan koperasi ada banyak, ada 11.000 untuk Sulawesi Selatan. Untuk KMPD 3.059. Semua koperasi Merah Putih didorong untuk mendaftarkan koperasinya dan memiliki akun di SIMKOPDes. Ini sebagai ruang bagi pengurus Koperasi Merah Putih agar termonitor apakah koperasi yang sudah terbentuk kelembagaannya ini existing. Kalau existing itu apa yang jalan usahanya? Usahanya jalan, mitranya siapa? Mitranya jalan, usahanya jalan, anggotanya berapa? Jadi melalui SIMKOPDes. Dan sekarang mitra-mitra BUMN yang tadi saya notis satu-satu itu, ketika dia mau masuk ke bermitra dengan Koperasi Merah Putih, nah itu harus lewat SIMKOPDes. Nah, masuklah tadi ketika Dinda Suceng menyampaikan ada BA, ada PMO, ya. Ini sekalian aja nih ya. Jadi BA ini nantinya yang saat ini, bukan nantinya, saat ini sudah bekerja, sudah running, memberikan pendampingan kepada para pengurus Koperasi Merah Putih. Seminimalnya ini sekarang adalah membuat akun SIMKOPDes. Ya karena banyak juga yang belum tahu. Karena memang beragam ya, kita di kepulauan ada, di atas hutan ada. Ya kalau sekarang di kota ya dekat, Dek. Tapi kalau kita sudah masuk ke daerah-daerah, itu luar biasa. Masuk ke hutan, ke perairan, ke pulau-pulau. Nah itu.
Oke, jadi memang sangat tersistematis ya terkait dengan bagaimana kemudian pembentukan Koperasi Merah Putih itu sendiri dan kemudian berkembang dengan kemitraan-kemitraan yang ada dan mereka tuh tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Indri terkoordinasi juga dengan Simkopdes ya. Simkopdes, Oke, Uceng, betul iya. sekali. Nah, apa sih sebenarnya mekanisme pencegahan untuk pencegahan terkait dengan penyalahgunaan dana atau konflik internal koperasi yang bisa saja terjadi nih Kak Indri? Ya, semua lembaga itu ada potensi Iya, ya, betul. tidak hanya koperasi saya kira. Iya, iya. Nah, ketika berbicara Koperasi Merah Putih perlu diketahui, dalam Juklak nomor 1 tahun 2025 ya tentang pedoman pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diatur ex officio. Ketua pengawas itu adalah dari kepala desa untuk koperasi desa atau lurah untuk koperasi kelurahan. Dia selaku ketua pengawas. Ini untuk apa? Untuk mengawasi pengelolaan usaha yang dijalankan oleh pengurus Koperasi Merah Putih. Jadi pengawas pun juga ada, ya pengawas internal dari koperasi itu ada. Seyogyanya pengurus itu menyampaikan, melaporkan penggunaan dananya, melaporkan usaha yang sudah berjalan, melaporkan seluruh kegiatan, tidak hanya hari ini, tetapi seluruh kegiatan mulai dari koperasi itu terbentuk dan sampai berjalan usahanya, sampai dengan tutup buku itu di 31 Desember ini, Iya. itu harus diawasi oleh yang namanya pengawas koperasi. Nah, karena pengawas itu kan tadi melekat ex officio, ada Iya. kepala desa untuk koperasi desa dan ada lurah untuk koperasi kelurahan. Kelurahan. Jadi bekerja bersama untuk melakukan pengawasan. Nah, di samping itu juga perlu diketahui di kabupaten kota dan di provinsi ada yang namanya pejabat fungsional pengawas koperasi. Iya. Yang memang juga melakukan pengawasan terhadap eksistensi daripada koperasi yang ada tanpa terkecuali. Jadi koperasi merah putih, koperasi pada umumnya, koperasi simpan pinjam, koperasi yang bergerak di sektor real itu ada pengawasannya. Nah, jadi kalau terkait tadi yang ditanyakan oleh Dinda Suceng, seperti apa pengawasannya? Ada pengawasan internal dan ada pengawasan eksternal. Pengawasan internal dari pengurus itu sendiri dalam kepengurusan yang diketuai oleh kepala desa ataupun lurah. Untuk pengawas eksternal juga ada pengawas yang ada di bawah binaan dinas yang membidangi koperasi. Oke. Oke, jadi Gitu. selain daripada kolaborasinya berjalan dengan baik, ya transparansinya juga. Iya, Itu, jadi iya. kalau berbicara koperasi itu bedanya dengan perusahaan Sul. Ya. Kalau koperasi itu milik siapa yang menjadi anggota, dia yang punya koperasi. Iya. Kalau perusahaan kan ya ownernya, Iya. yang kerja di situ tuh karyawannya. Nah, kalau koperasi, saya sebagai anggota, saya yang punya itu koperasi. Jadi saya punya hak untuk menentukan sejauh mana usaha-usaha yang berjalan di koperasi ini tentu dengan kesepakatan. Karena kembali lagi, koperasi itu asasnya adalah asas kekeluargaan, manfaatnya juga tentu untuk gotong royong. Iya. Jadi disepakati di ruang rapat anggota, disepakati rapat anggota quorum +1. Itu musyawarah untuk mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Kak Indri, kalau kita lihat tadi kami baca ada 200-an dari 3059 yang Iya. terbentuk. Nah, kalau Kak Indri sendiri melihat ini perjalanannya apakah terhitung cepat atau justru ini kesenjangan antara yang sudah beroperasi dengan aktif dengan jumlah yang terbentuk? Ini proses. Iya. Di awal ini kita percepatan. Ya. Dari percepatan untuk pembentukan kelembagaan Sulawesi Selatan itu masuk dalam 10 besar nasional tercepat. Iya, oke. Ya. Bahkan Bapak Gubernur juga sudah mendapatkan penghargaan People of the Year untuk koperasi dan ekonomi mikro. Nah, untuk proses bisnisnya berjalan, saya kira semua berproses, semua kabupaten kota sekarang bergerak untuk memberikan penguatan-penguatannya kepada koperasi. Nah, yang tadi disampaikan di pengantar, Iya. kita sudah melakukan pelatihan kepada pendamping sebanyak 930. Iya. Itu terdiri dari business assistant, Iya. ada PMO atau project managerial officer, ada pendamping desa, tidak semua tapi beberapa, dan pendamping-pendamping yang direkomendasikan oleh kabupaten kota. Itu sudah kita lakukan untuk apa? Peningkatan literasi bagi pendamping yang nantinya akan melakukan pendampingan langsung turun ke lapangan kepada pengurus koperasi. Satu. Kedua, di bulan November ini baru selesai di 31 November kemarin kita sudah melakukan pelatihan kepada pengurus. Jadi pendampingnya sudah kita latih, sekarang pengurusnya lagi yang kita latih. Pengurus sudah kita latih sebanyak 6.115, tapi dari 6.115 saya dapat laporan yang hadir pada saat pelatihan itu 5.800 sekian. Itu pengurus
Pengurus itu terdiri dari ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, wakil ketua bidang anggota, sama wakil ketua bidang usaha. Dari 5 ini dipilihlah 2 oleh koperasi untuk dijadikan peserta mengikuti pelaksanaan kegiatan pelatihan di masing-masing kabupaten kota. Iya. Jadi kita turun secara offline untuk memberikan penguatan. Jadi apa yang kami lakukan saat ini adalah memberikan penguatan kapasitas kepada SDM, baik itu pendamping ataupun pengurus, yang outputnya nanti adalah mereka dapat mengelola usaha pada koperasi sehingga angka yang tadi ratusan itu kita harapkan bisa bertambah. Itu satu sentuhannya. Yang lain juga ada beberapa juga yang sudah kami lakukan ya, memperluas akses kemitraan dengan beberapa BUMN atau barangkali juga yang saat ini mungkin saya tidak tahu tadi disampaikan atau tidak. Setelah Impres 9 terbit, ada Impres satu lagi yang sudah terbit. Namanya Impres 17 tahun 2025. Itu percepatan pembangunan gudang, gerai, dan kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu juga untuk mendorong operasionalisasi Koperasi Merah Putih bisa masif untuk bergerak dan beroperasi. Karena banyak dari Koperasi Merah Putih itu melengket di kantor balai desanya, kantor lurahnya. Mereka sudah punya modalnya, sudah punya SDM-nya untuk mengelola koperasi, tetapi gerai untuk menjalankan usahanya itu belum tersedia. Sehingga muncullah Impres 17 ini untuk membantu teman-teman Koperasi Merah Putih agar memiliki gerai yang nantinya gerai ini akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih untuk menjalankan usaha-usahanya. Yang gerai-gerai yang tadi itu ya kita harapkan seperti itu. Nah, tapi tentu tidak berhenti di situ. Persoalan yang berikutnya muncul, tidak semua desa kota, kelurahan itu punya lahan. Ada beberapa yang menghibahkan. Ada beberapa aset yang alhamdulillah ada di desa dan kelurahan itu. Tapi yang belum punya lahan, belum punya aset, nah itu kan menjadi tantangan lagi. Tantangan lagi. Ya kalau udah punya gerai alhamdulillah. Tapi yang belum punya gerai, terus belum punya juga lahan untuk dibanguni. Nah ini yang barangkali juga sampai saat ini kita juga selalu melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini Satgas Nasional. Untuk kemudian dikaji seperti apa solusinya, sehingga adalah solusi bersama untuk existing Koperasi Merah Putih ke depannya. Karena ini tidak hanya bergerak di tahun 2025 saja, tetapi kita mau ini menjadi betul-betul wadah masyarakat untuk menggali potensi ekonomi yang mereka punya. Jadi kebutuhan layanan masyarakat itu nanti akan dipenuhi oleh Koperasi Merah Putih. Bahkan ke depannya kita mengharapkan Koperasi Merah Putih ini menjadi penyedia bahan baku bagi program MBG sehingga bermitra dengan SPPG. Katakanlah 3 komoditi saja, beras, minyak, telur. 3 itu saja disiapkan oleh Koperasi Merah Putih. Running setiap hari untuk 3.000. Sekarang penerima manfaat MBG berapa? 3.000, 2.500. Satu SPPG saja, satu Koperasi Merah Putih dipertemukan ya, bermitra bersama untuk pemenuhan itu saja. Bagaimana ekosistem perekonomian bisa berjalan dan memberdayakan warga lokal yang ada. Jadi peternak lokal yang ada, peternak telur yang ada di desa itu bisa diberdayakan, didorong. Harga mereka lebih terjaga di Koperasi Merah Putih. Jadi itulah, jadi yang tadi kembali di awal tujuannya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Outcome-nya ke situ. Kalau ini kan roadmap-nya 5 tahun ya. Untuk tahun ini kita fokus pembentukan kelembagaan sudah clear. Sekarang kita fokus ke existing operasionalisasi koperasi. Jadi harapannya tadi ada beberapa yang bertambah, tidak hanya sembako saja ya, tidak hanya ratusan tadi yang disebutkan angkanya, tetapi lebih dari itu sehingga kita siap untuk menyongsong generasi emas di 2045. Seperti itu. Ya, jadi memang diharapkan Koperasi Merah Putih ini bisa terus berlanjut ya, apalagi dikaitkan dengan kemitraan untuk MBG ke depannya juga. Dan tadi sudah dimention oleh Kak Indri terkait ada training juga untuk para pelatih, para pengurus, dan juga tentu diperluas terkait dengan akses kemitraan. Tapi sejauh ini dari 200 koperasi yang aktif, dampak konkret apa yang paling cepat dirasakan masyarakat nih Kak Indri? Apakah penyerapan tenaga kerja, harga barang, atau akses layanan, atau seperti apa Kak Indri? Saya kasih satu contoh. Ya, di Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur. Ada salah satu koperasi. Dia menyediakan tabung subsidi. Tabung LPG. Yang melon itu, yang melon. Tapi penerima manfaatnya harus jelas juga kan. Itu nggak bisa yang pakai mobil misalnya, akses yang nggak bisa dong. Sesuai dengan kriteria penerima manfaat. Itu 1 kali hari simpan, langsung habis. Kenapa? Karena koperasi mampu menjaga harga tidak lebih dari harga eceran tertinggi. Sehingga masyarakat
punya kebutuhan tabung gas, dipenuhi Koperasi Merah Putih sesuai dengan pendapatan masyarakat di desa. Itu satu. Yang lain lagi gerai sembako misalnya. Iya. Gerai sembako mereka itu selama belum ada Koperasi Merah Putih ya mungkin sudah ada warung atau seperti tempat-tempat yang mereka ambil ya. Nah kalau di Koperasi Merah Putih juga ada beras SPHP ya, ada minyak yang juga harganya juga maksimal di harga eceran tertinggi. Jadi betul-betul sejauh ini ya dari ratusan yang existing itu luar biasa sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dan mereka memang berlomba-lomba. Cuman masalahnya sekarang memang khusus untuk LPG itu memang ada pembatasan kuota, Dek. Pembatasan kuota yang barangkali belum ada regulasi untuk menambah. Ya kita tinggal tunggu kebijakan dari pemerintah seperti apa. Yang jelas sekarang kalau untuk LPG itu memang ada pembatasan kuota. Iya. Oke, Ibu selain kita ini jelas mungkin tapi ada mau saya tanyakan di Koperasi Desa Aeng Batu-Batu Oh Kota iya, Talang itu yang menjadi iya. salah satu unggulan. Iya. Boleh dong bisa diceritakan kenapa itu bisa menjadi Oh unggulan iya. agar di Kabupaten Iya. Kota Talang itu bisa menjadi Bisa contoh. mencontoh ya. Oh iya, sebenarnya itu namanya KDMP Desa Aeng Batu-Batu Oke. di Kabupaten Takalar. KDMP Desa Aeng Batu-Batu ini merupakan satu dari 2 koperasi mock-up atau percontohan di Sulawesi Selatan secara nasional. Jadi pada saat di launching tanggal 21 Juli itu ada 2 koperasi yang ditetapkan oleh Satgas Nasional menjadi koperasi percontohan. Nah indikatornya apa memang mungkin adik-adik sekalian bolehlah ya Iya. kalau ada kesempatan nggak jauh dari Tanjung boleh jalan-jalan ke sana lewat. Memang usaha yang sudah diatur dalam anggaran dasar, ya anggaran dasar itu yang disepakati dalam rapat anggota. Betul. Usaha-usahanya itu sudah existing, Sul. Jadi gerai sembakonya ada, LPG-nya ada. Ke kanan sedikit ada gudang pupuk. Berhadapan dengan KDMP itu ada klinik kesehatannya. Di sampingnya lagi ada klinik obatnya. Iya. Ada bermitra juga dengan lembaga perbankan untuk layanan transaksi keuangan. Saya nggak tahu, saya lupa Briling atau Laku Pandai. Pokoknya ada satu. Kemudian tadi saya sempat cerita-cerita di ruang tunggu di sebelah. Yang wajib itu kan gerai-gerai yang tadi. Tapi juga kita dorong ketika memang ada potensi yang juga bisa membangun usaha, dimasukkan juga di KBLI-nya. Nah, di sana juga ada kafe. Ada kafe, bukanya itu malam minggu biasanya, tapi malam biasanya. Jadi barangkali anak-anak muda yang tadinya mau nyebrang karena dekat Makassar, jadinya nggak nyebrang, nggak jalan ke sana, jadinya memaksimalkan, memanfaatkan area kafe yang juga nyaman lah. Menurut saya lihat juga nyaman lah untuk anak-anak muda ngumpul, membahas, diskusi segala macam. Tempat space-nya juga menarik ya. Gedungnya juga background-nya itu mini Istana Negara. Jadi secara gedung juga unik. Gedungnya juga unik, tetapi di luar daripada keunikan daripada KDMP Desa Aeng ini memang dari sisi usaha memang bergerak masif. Bahkan ini satu lagi, di tahun 2025 ini dia sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Perikanan ditunjuk sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Nah di Sulawesi Selatan itu ada kurang lebih 4 kalau saya tidak salah, 1 di Bulukumba, 1 di Makassar, 1 di mana, satunya di Takalar dan ditunjuk Desa Aeng. Nantinya Kampung Nelayan Merah Putih ini itu ada pembangunan gudang, di dalamnya ada cold storage, nanti dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Jadi akan membantu nelayan-nelayan yang ada di sekitar Desa Aeng untuk menyimpan ikannya yang mungkin hasil tangkapnya banyak. Mau pakai cold storage, sewanya pasti lebih rendah dibandingkan swasta punya. Itu baru apa tadi? Itu baru gudangnya. Nanti ada juga SPBUN-nya. SPBUN itu adalah bahan bakar yang nantinya akan didistribusikan ke nelayan dengan harga subsidi. Dan itu semua akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu. Gitu. Jadi memang Itu sangat wajar ya jadi percontohan. Wajar sekali. Wajar belum sekali. belum juga dari sisi pengurus memang agresif. Dari pengawas juga saya lihat kepala desanya Ibu Syarifah, saya ingat namanya karena beliau begitu aktif memang. Begitu aktif, proaktif, agresif untuk melihat peluang-peluang untuk membesarkan desanya. Jadi memang kalau saya lihat kepala desanya memang bekerja untuk bagaimana membangun desa. Jadi boleh nanti dilihat tadinya itu ruko-ruko kan kayak ruko tuh gedungnya. Tadinya tidak ada, Dek.
Oke. Tapi karena memang untuk mau membangun desa, mendorong usahanya Koperasi Merah Putih, swadaya masyarakat. Jadi itu unit-unit usaha yang tadi saya sampaikan. Iya. Coba deh nanti ada kesempatan Zul Oke, sama Suceng Suceng lewat jalan-jalan aja ya. maksudnya untuk pendalaman, untuk juga mungkin menggali literasi lebih dalam terkait pengelolaan Koperasi Merah Putih langsung gitu. Oke. Langsung ke tempatnya. Abis podcast ini kita langsung berusaha untuk mampir langsung ya. Jadi dari melihat. Trans, nongki-nongki di Iya, Trans, iya. mulai lurus dikit, 15 menit nyampe. Betul-betul sangat memaksimalkan sumber daya yang ada di sana ya. Iya. Dengan ada banyak usaha kanan, kiri, depan, belakang. Potensi. Kayaknya lengkap Iya. banget Bahkan ya. nanti itu ada kelompok ternak juga yang mau dikembangkan. Jadi ada telur. Dia juga mau collab dengan SPPG yang ada di sana. Wow. Bayangkan itu tadi 3 itu saja, Iya, Sul. iya. 3 komoditi aja itu yang masuk. Matching dengan SPPG itu udah bagaimana ekosistem perekonomian bisa berjalan. Oke. Baik Ibu, dengan program Koperasi Merah Putih khususnya di Sulsel ini mungkin bisa ditutup dengan pesan dan harapannya sekalian gimana target dari dinas sendiri khususnya di 2026. Apakah akan menambah 3059 ini atau memperkuat dulu yang sudah ada? Ya. Kalau 3059 itu sudah pakem. Iya, Pak. Oke. Itu kan dihitung berdasarkan berapa jumlah desa dan kelurahan. Jadi Iya, kalau iya. menambah tidaklah. Oke. Yang kita mau tambah adalah mendorong operasionalisasi Koperasi Merah Putih. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di closing statement saya di sini, Iya. tentu kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dibentuk tentu dengan tujuan yang sangat mulia, bagaimana pemerataan pertumbuhan ekonomi di tiap desa dan tiap kelurahan itu kemudian dapat dikembangkan, sehingga partisipasi anggota, masyarakat sebagai anggota koperasi juga sangat menentukan apakah Koperasi Merah Putih ke depannya ini dapat mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Yakin dan pasti bahwa Koperasi Merah Putih hadir bagaimana agar masyarakat di Sulawesi Selatan dapat sejahtera. Bagaimana kebutuhan layanan masyarakat di desa dan kelurahan dapat terpenuhi. Jadi ayo kita dorong, kita sukseskan program strategis nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Selatan. Insya Allah dari ratusan yang disebutkan tadi, semoga dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan sampai dengan hari ini dan ke depannya akan menambah jumlah ratusan menjadi lebih dari yang kita harapkan bersama. Itu semua tentu ada pada semangat kolaborasi dan sinergi. Tidak hanya dinas pemerintah saja tetapi seluruh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Oke, menarik sekali ya pemirsa terkait dengan bagaimana kemudian pembahasan mengenai Koperasi Merah Putih ini pasti menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat. Akhirnya kita bisa mendapatkan langsung ya penjelasan dari dinasnya langsung ya Zul. Betul sekali, dengan hadirnya program Koperasi Merah Putih khususnya di Sulsel yang saat ini sudah terbentuk 3059 ya akan memberi dampak yang positif Insya ketika memang Allah. dijalankan dengan tepat. Salah satunya tadi dari Kak Indri ya, memang kalau dikolaborasikan ya dua program dari Koperasi Merah Iya. Putih dengan MBG itu dampaknya itu akan aja terasa. udah. 3 aja ya tadi. Udah cetar. Itu aja Running udah. lah itu program Iya. itu. Oke, dan mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan para pemirsa, baik bagi mereka yang sedang atau membentuk koperasi ini. Jangan cuma buat ya pemirsa Monas TV, tapi kita juga memang harus memikirkan bagaimana kemudian Koperasi Merah Putih ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya terkhusus untuk masyarakat kita sendiri. Ya pastinya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Kak Indri yang sudah hadir Terima kasih. Sama-sama, hari ini Dinda di Sul, ruang Dinda tengah, sudah Suceng. memberi penjelasan Satu bagaimana kampung. satu kampung. Iya, orang Bone. Oh iya, Koperasi orang Merah Bone Putih loh. paling banyak Orang tuh di apa Ki? Sinjai. Oh iya. Kita tetangga. Sinjai. Aku Sinjai. Oh, berbatasan Jin. Iya. Kebetulan memang Koperasi Iya. Merah Putih terbanyak itu Paling di banyak Kabupaten di Bone. Kabupaten Bone. Karena Bone itu memang luas banyak ya. kelurahannya, banyak 372 desa. Iya, Koperasi Merah Putih. betul sekali. Oke, Ya. itu terima kasih ya Kak Indri ya sudah hadir. Sama-sama, makasih sudah diundang ya. Dan Adek. tentunya terima kasih Iya. juga ya pastinya Oke, terima pemirsa setia kami yang sudah setia menyaksikan program Ruang Tengah setiap hari Kamis jam 1 siang ya. Iya, waktu Indonesia Tengah. Di mana Zul? Ya pastinya di Ruang Tengah. Tengah. Ruang Tengah di Unas TV. Iya, pastinya hanya di Unas TV. Oke, untuk hari ini silahkan lanjutkan aktivitas semua pemirsa. Untuk itu, saya Zara Sabita Suceng dan Saya Zul pamit undur diri dan sampai jumpa.